Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Salma, NIM 1904112734, jurusan Teknologi Hasil Perikanan kelas B, Universitas Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fungi laut. Fungi laut adalah fungi yang menyelesaikan seluruh siklus hidupnya di dalam laut, mulai dari tumbuh dan bereproduksi di laut atau estuari. Menurut Kohlemeyer dalam Ragu Kumar tahun 2012, fungi laut memiliki karakteristik morfologi dan taksonomi yang berbeda dengan fungi terestrial maupun air tawar. Fungi laut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungi obligat dan fungi fakultatif. Fungi laut obligat menghabiskan seluruh tahapan hidupnya di dalam air menurut Damare et al. Tahun 2006. Sedangkan fungi fakultatif adalah fungi darat maupun fungi air tawar yang mampu tumbuh dan bereproduksi di laut. Di ekosistem laut, fungi dapat ditemukan di dalam kolam air berupa mikroplankton, di sedimen, berasosiasi dengan biota laut baik secara parasit maupun simbiosis, dan pada sisa bahan-bahan organik yang mengalami pelapukan. Klasifikasi fungi laut Penicillium spinolosum. Kingdom fungi, divisi Ascomycota, kelas Eurotomycetes, ordo Eurotiales, famili Trichochomaceae, marga Penicillium, spesies Penicillium spinolosum. Penicillium spinolosum adalah jamur yang tidak bercabang, tumbuh cepat dengan pembengkakan di ujung stip atau vesikulat. Fungi ini mampu tumbuh dan berkembang biak di lingkungan dengan suhu rendah dan ketersediaan air yang rendah, dan dikenal dengan toleran terhadap asidotoleran. Penicillium spinolosum tersebar di mana-mana dan seringkali dapat diisolasi dari tanah. Penicillium spinolosum memiliki konidia bulat berduri atau berdinding kasar, tidak beraturan, yang diproduksi dalam kolom longgar. Diameter konidium berkisar antara 3,0 hingga 3,5 mili. Penicillium spinolosum memiliki konidia berdinding tipis dengan tekstur halus atau kasar yang berakhir di vesikel. Stipes Conidiospora umumnya berkisar antara 100 hingga 300 mili, kadang-kadang panjangnya bisa lebih pendek dari itu. Patogenesitas Penicillium spinolosum masih kontroversial. Secara in vitro, spora yang dihasilkan oleh Penicillium spinolosum dilaporkan menyebabkan respon toksik dan inflamasi pada makrofag tikus. Namun, menurut percobaan yang dilakukan oleh Jusila, jamur ini dapat menyebabkan peradangan karena produksi sitokin proinflamasi moderat. Responnya bergantung pada dosis dan waktu dan tidak toksis bahkan pada dosis spora yang tinggi, sehingga tidak mungkin menyebabkan radang saluran pernafasan akut. Menurut Jones tahun 2000 menyatakan bahwa keanekaragaman fungi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, ketersediaan substrat. Ketersediaan substrat sangat mempengaruhi keanekaragaman fungi karena substrat merupakan medium proses kolonisasi fungi laut. Substrat yang mengandung lignin memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi. Sementara itu, substrat berkapur memiliki keanekaragaman spesies yang lebih rendah. Yang kedua yaitu kompetisi. Kompetisi antar fungi mempengaruhi keanekaragaman serta komposisi spesies fungi. Fungi menghasilkan suatu metabolit tertentu yang menghambat fungi lain untuk tumbuh dan berspora. Fungi yang dominan akan menghambat pertumbuhan fungi lain sehingga terjadi dominasi. Contohnya, Ceriosporopis H5 yang mengalami pertumbuhan Lulurotia peritechia. Kompetisi bisa juga terjadi antara fungi dengan biota laut lainnya, baik hewan maupun tumbuhan. Hal ini karena hewan atau tumbuhan tertentu menghasilkan suatu senyawa antifungal yang mampu menghambat pertumbuhan atau membunuh fungi. Yang ketiga yaitu temperatur. Temperatur mempengaruhi distribusi fungi di dunia. Beberapa fungi ditemukan mampu hidup di laut Antartika. Akan tetapi, sebagian fungi juga bersifat kosmopolitan atau ada di mana-mana seperti Corolospora maritima. Yang keempat yaitu salinitas.
Tiap-tiap fungi memiliki toleransi yang berbeda-beda terhadap salinitas. Fungi air tawar tidak dapat tumbuh pada salinitas 10,5%. Sementara itu, fungi laut juga memiliki kisaran salinitas tertentu. Oleh sebab itu, perairan dengan salinitas berbeda memiliki komposisi fungi yang berbeda. Peran fungi bagi lingkungan dan kehidupan manusia ada 3, yaitu sumber senyawa bioaktif. Yang kedua yaitu sebagai bioremediasi. Yang ketiga yaitu sebagai ekosistem. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai fungi laut. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.